Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda semua listeners di mana-mana berada dan juga sahabat Sonora Network yang pagi hari ini kembali terus diberkahi dengan kesehatan, kemudian juga kekuatan iman dan juga kewaspadaan yang ekstra sehubungan dengan pandemi COVID-19 dimanapun Anda berada. Saya Daryl Adam, kembali menemani aktivitas pagi Anda di tanggal 11 Mei 2020. Nggak kerasa udah hampir pertengahan bulan ya, kita berada di bulan Mei ini. Nah tapi, izinkan kami mengawali aktivitas Anda dalam program Smart Motivation bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Cultural Consultant, and he is Managing Director Capson Asia Servitama, Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh dunia yang streaming pagi ini juga terima kasih. Dan seperti biasa Mas Daryl, kita selalu bersambung doa supaya kita tetap sehat. Dan bagi teman-teman sahabat yang menjalankan ibadah puasa, tetap kuat, tetap semangat sampai nanti di ujung. Nah, itu Mas Daryl. Oke, baik. Pak Eloy, sehat-sehat sekeluarga ya? Sehat, Alhamdulillah, puji Tuhan. Anak luar biasa. Juga sehat semua ya. Baik, Pak Eloy, kita lanjutkan pembahasan yang belum juga rampung mengenai selling from home. Ini sudah masuk ke bagian yang ketiga. Berarti udah 3 minggu kita fokus bicara masalah tema hari ini, yaitu jualan dari rumah. Oke, di betul minggu Mas ini Daryl. kita akan banyak kali hal-hal yang dijabarkan, tapi agar ada satu cara untuk diingatkan kembali dari 2 minggu yang kita bahas lalu, silakan Pak Eloy. Pak Eloy boleh mereview sedikit apa yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Terima kasih Mas Daryl, Smart Listener, sahabat Sonora. Kami sangat senang sekali karena di pagi Senin ini tanggal 11 kita masih diberikan kesempatan untuk saling menginspirasi. Dan betul, ini sudah series yang ketiga kita membahas mengenai SFH atau JDR. SFH, Selling from Home, JDR, jualan dari rumah. Nah, ini kita bahas karena dengan adanya social atau physical distancing, PSBB, kemudian working from home. Nah, bagi seorang salesperson, working from home, bekerja dari rumah, itu sama dengan selling from home, jualan dari rumah. Nah, kenapa kita membahas mengenai jualan ini? Karena tentu saja roda ekonomi Indonesia harus tetap berjalan. Karena kalau roda ekonominya tidak berjalan, maka pasti akan banyak sekali resikonya, kelaparan dan kemiskinan semakin bertambah. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya itu dengan selling? Ya selling, no closing. No closing, no money. No money, no business, baby. Jadi tanpa ada penjualan, pabrik pasti pada tutup tuh. Kenapa? Karena tidak ada yang jualan. Nah, itulah sebab kita justru di sesi yang pertama 2 minggu yang lalu, kita punya objektif atau sasaran tujuan dari acara ini adalah membawa para smart listeners dan sahabat Sonora memahami apa itu selling, apa bedanya dengan marketing, lalu apa bedanya dengan closing. Dan setelah saya jelaskan 2 minggu yang lalu, harapannya adalah semuanya menjadi jatuh cinta dengan jualan. Tidak ada yang alergi lagi dengan jualan, apalagi menganggap nista pekerjaan seorang tenaga penjual. Justru saat ini, kita pun bisa belajar untuk jualan dari rumah kepada ibu-ibu misalnya, atau bapak-bapak yang selama ini kerjanya di bagian, let's say, gudang, atau accounting, back office. Nah, sekarang karena working from home, bisa juga mulai belajar berjualan melalui online
apakah itu melalui Instagram, Facebook, yang itu nanti kita akan bahas. Bahkan izin ya Mas Daryl, ya. Kami ini kan lagi menjalankan 9 topik, jadi 3 modul 9 topik seminar, webinar online selama bulan Mei ini. Nah, minggu ini kita sudah memasuki sesi yang kedua. Besok saya masih berbicara mengenai motivasi, teosentrik, dan NLP. Nah, hari Rabu itu kita melanjutkan pembahasan detail mengenai apa? Mengenai yang namanya selling from home, secara khusus marketing and digital selling, dengan sahabat saya, Pak Frans Budi Pranata. Beliau dulu ex-eksekutif director CFO dari Zalora, yang lusa akan bersama-sama dengan saya. Nah, sehingga teman-teman yang mendengarkan saya pagi ini ikut bergabung, silakan. Semua detailnya ada di Instagram saya, Eloy Zaluhu. Follow saja. Di sana ada semua detail untuk kita bahas selama bulan Mei ini. Nah, jadi itu yang kita bicarakan di seri yang pertama, Mas Daryl, untuk jatuh cinta. Kemudian pada minggu lalu kita bicara tentang 3 senjata seorang sales warrior. Apa itu? Sales warrior itu adalah pasukan khusus, ya, yang punya yang namanya itu spirit, yang namanya lampaui batas, jadi selalu push their limit. Mereka tidak mau menyerah begitu saja. Mereka selalu memberikan solusi dan mereka mencapai target. Nah, tentu target di saat pandemi COVID-19 seperti ini, target-target juga banyak yang direvisi, ya. Target itu tidak harus berbicara mengenai mencapai angka yang ditetapkan. Memang itu harapannya. Tetapi ada industri-industri yang saat ini justru memang sudah tidak ada demand, tidak ada kebutuhan dari konsumennya. Nah, minggu lalu kita sudah mengatakan minimal Anda menggunakan waktu-waktu ini untuk mengumpulkan database. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menggunakan sosial media atau menghubungi lagi existing client Anda, konsumen yang pernah membeli dari Anda waktu lalu, atau kalau Anda sebagai seorang yang, let's say, sebagai sales eksekutif dari sebuah perusahaan otomotif, ya, mobil misalnya. Sudah beberapa waktu ini, Mas Daryl, kami itu webinar dengan 2.000 Salesforce dari Astra Daihatsu. Jadi kalau kita melihat, otomotif itu juga termasuk industri yang terkena dampak besar ya dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang menarik adalah saya mendengar cerita dari teman-teman Salesforce itu, ada saja yang berhasil jualan. Walaupun tentu tidak sebaik waktu lalu. Tetapi kalau orang tidak mau menyerah, attitude-nya, sikapnya baik, believe bahwa ini pasti bisa, sasarannya jelas, dia kerja, action-nya ada, endurance, kalau ada kesalahan, dia tidak menyerah begitu saja. Nah, semua ini kita sudah bahas minggu lalu. Yang kita bilang itu sesi pertama itu lebih kepada basic, ya. Yang minggu lalu itu lebih kepada intermediate. Dan kali ini kita masuk lebih kepada advance-nya, di mana kita akan masuk lebih kepada yang namanya conventional selling atau traditional selling dengan digital selling. Nah, tentu itu membutuhkan waktu untuk kita bicarakan. Silakan nanti Ibu Bapak yang punya pertanyaan bisa disampaikan juga lewat nomor telepon yang nanti disampaikan oleh Mas Daryl. Seperti itu, Mas Daryl. Baik, kita break dulu ya, Pak Elo ya. Dan wah, cepat sekali. Sahabat sonora yang baru bergabung, silakan Anda bisa berkomentar dan bertanya di 0812 11 12 959. Nah, sementara itu kita hari ini akan fokus kepada traditional sales dan juga digital sales. Nah, bagaimanakah Anda perlu menyikapi tentang tema besar kita, selling from home. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Saya Daryl Adam pun masih terus mengawal Anda tentang satu cara baru yang ini ternyata memang banyak diminati oleh banyak orang ya. Dari konsumen, kemudian juga produsen, sampai supplier barang-barangnya. Nah, kita harus sadari
cara konsumen membeli sudah berubah. Otomatis cara menjual pun harus berubah. Nah, ini berhubungan dengan tema besar kita tentang selling from home. Bagaimanakah Anda, saya, dan kita semua menyikapi perubahan ini? Otomatis kita perlu adaptif dan mengikuti perubahan ini. Oke, Pak Eloy, tadi saya sempat mengatakan ada banyak perubahan, termasuk tentang cara konsumen dan cara menjual. Yang dua-duanya ini harus berubah, Pak Eloy. Betul. Tanggapan Anda, Pak Eloy. Betul, Mas Daryl, smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, ini sudah menjadi new normal kita. So, welcome to the new normal. Kita sudah terbiasa sekarang untuk belanja online. Kalau sebelum COVID-19, betul, itu sudah ada, sudah banyak yang melakukannya. Bisnis banyak yang bertransformasi ke digital, tapi bisa dikatakan masih juga banyak orang yang tidak terbiasa dan enggan untuk melakukannya secara besar-besaran. Tetapi sejak COVID-19 terjadi, physical distancing terjadi, maka itu seakan memaksa kita untuk akhirnya belanja, membeli melalui online. Bahkan ya sekarang yang paling mudah sajalah belanja di pasar pun sebisa mungkin kita menghindari, sehingga akhirnya semua kita bisa pesan saja. Nah, itulah sebab kita sendiri juga harus berubah cara menjualnya. Nah, pertanyaannya adalah, itu apa yang berubah? Inilah yang kita bahas di traditional sales funnel dan digital sales funnel. Sekali lagi nanti lihat ya, di Instagram saya, setelah acara ini saya akan update di sana. Ada satu model, foto, picture tentang traditional sales funnel dan digital sales funnel ini. Funnel itu adalah corong gitu. Bagaimana kita mendapatkan pembeli. Kalau tradisional convention funnel itu seperti kon. Kalau ibu bapak tahu misalnya beli es krim di salah satu tempat itu pakai kon. Nah, itulah gambaran traditional sales funnel itu. Di atasnya besar, makin ke bawah makin kecil, paling bawah itu paling kecil lagi. Kenapa? Karena waktu zaman old itu dikatakan bahwa kalau kita menyebarkan informasi, katakanlah brosur, leaflet, video, iklan, bisa di TV, bisa di koran majalah, maka katakanlah 1.000 orang melihat kita punya iklan. Tetapi yang benar-benar kemudian tertarik untuk memperhatikan detail, bisa saja hanya 100 orang. Tapi kemudian yang benar-benar tertarik akhirnya mencoba dan membeli produk atau jasa kita, paling 10 orang. Jadi dari banyak semakin sedikit, semakin sedikit. Sementara kalau digital sales funnel itu berbeda. Itu di atasnya kecil, tapi kemudian di tengahnya membesar, dan baru kemudian di bawahnya kembali mengecil. Pertanyaannya, kenapa kok di tengahnya membesar? Kenapa? Karena ada namanya peer-to-peer sharing, atau yang kita sebut sebagai social sharing. Katakanlah saya punya IG, Instagram, dan di sana saya punya 5.000 followers. Waktu saya menyebarkan informasi mengenai training saya menyebarkan video mengenai motivasi, sales leadership yang saya berikan, katakanlah dari 5.000 yang melihat itu 1.000 orang. Nah, tapi kemudian 1.000 orang ini ada 500 orang yang benar-benar tertarik dan dia viralkan kepada 5.000 followernya. Dia share kepada 5.000 followernya. Nah, di tengah itu akhirnya menjadi apa? Bayangkan kalau 500 orang itu men-share kepada masing-masing 1.000 saja followernya. Lalu ada 100 orang yang tertarik dan sharing lagi, itulah kenapa di tengah itu menjadi besar. Sehingga di saat digital sales seperti ini, yang paling pentingnya adalah di social sharing tadi, di peer sharing tadi. Jadi men-sharingkan. Bagaimana tapi itu bisa terjadi? Nah, sebelum ke sana, mari kita lihat dulu bahwa yang perlu kita pahami, ada yang namanya perubahan di dalam channel of communication. Apa itu? Ada perubahan di dalam jalur media komunikasi. Kita ingat dulu, waktu traditional selling, informasi itu disebarkan melalui apa sih? Ya, radio seperti kita ini, TV, yang masih betul, ya, televisi, koran, majalah, pameran, canvassing kalau kita adalah sebagai seorang sales.
Tetapi sekarang itu kan platform e-commerce ya, sosial media, apps, YouTube. Yang saya setuju sekali dengan satu kesimpulan dari seorang ahli lah dalam bidang marketing digital dan sales digital, namanya Grant Leboeuf. Beliau mengatakan begini, for the first time in history, everybody has their own channel. Pertama kali dalam sejarah umat manusia, semua orang itu bisa punya jalur atau media komunikasinya sendiri. Mbak di rumah aja, emak-emak, ibu-ibu kita, juga bahkan sudah bisa punya Instagram sendiri. Mereka bahkan lebih aktif loh dari kita loh. Jadi yang saya sampaikan adalah di tengah-tengah banyaknya jalur komunikasi itu, akibatnya apa? Manusia itu kebanjiran informasi, Mas Daryl. Kalau dulu ketika traditional funnel itu ditemukan, itu sekitar 120 tahun yang lalu. Apa sih yang kita bayangkan waktu 100 tahun yang lalu? Yang terjadi adalah informasinya terbatas, tetapi yang banyak itu apa? Bisa fokus dan perhatian orang itu banyak. Mereka bisa memperhatikan informasi, video, iklan yang kita berikan. Tapi sekarang dengan banjirnya informasi, bagaimana mungkin kita berharap bahwa iklan kita, video, atau flyer yang kita sebarkan itu bisa diperhatikan oleh orang banyak, boro-boro dia mau sharingkan. Nah, itulah yang menjadi saat ini tantangan bagi kita semua, yang kita harus belajar baik-baik. Bahwa nanti di situ ada namanya headlines-nya harus menarik, ya, kontennya harus menarik, ya, dan seterusnya. Itu nanti kita bisa bahas di sesi yang ketiga. Saya juga belajar ini dari banyak teman. Kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang teman saya namanya Joseph, dan dia punya tim itu namanya Mas Aldi. Itu mereka mengajarkan saya banyak hal karena memang mereka adalah orang-orang yang berfokus bisnis mereka, karya mereka banyak di dalam bidang digital marketing, digital selling, bikin apps, termasuk smart selling, itu mereka punya. Lalu kemudian saya juga belajar, ya itu tadi saya sudah sebutkan namanya, Pak Frans Budi. Beliau juga punya satu institusi sekarang, Winners Institute dan yang lain-lain. Nah, nanti hasil percakapan kami saya akan sharingkan kepada Ibu dan Bapak supaya kita benar-benar bisa belajar selling from home, dan bahkan bagi yang sudah sangat ahli, mudah-mudahan bisa mendapatkan insights baru atau minimal reminder dari apa yang saya sampaikan. Saya kira seperti itu, Mas Daryl, karena yes. Pak Ele, saya izin menanyakan Pak Ele. Kalau dari perpindahan antara traditional selling dan juga digital selling ini memang masih belum merambah banyak daerah di Indonesia ya, kalau kita turun lagi lebih bawah lagi. Ini kan infrastruktur sebenarnya masih jadi kendala, Pak Eloy. Betul. Nah, bagaimana sebetulnya para sales warrior yang memang masih belum ditopang dengan infrastruktur ini mampu juga merambah pelan-pelan ke digital selling, Pak Eloy, dengan semangat motivasinya itu? Betul, terima kasih Mas Daryl. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan sahabat kita minggu lalu. Itulah PR untuk pemerintah tentunya ya, supaya cepat-cepat infrastruktur jaringan internet itu bisa merata di seluruh Indonesia. Oleh karena kita tidak bisa menahan arus ini, sudah bahwa dunia sudah berubah, bisnis sudah berubah, transformasi ke arah digital sudah masif sekali. Jadi sudah pasti, saya yakin sekali pemerintah sedang memikirkan ini, dan pasti saya yakin sedang berusaha supaya infrastruktur tersebut segera diperbaiki dan ditingkatkan. Namun bagi yang ternyata masih tinggal di tempat-tempat yang memang internet, ya jaringan belum memadai, ya kita tetap harus berusaha semampunya di mana kita berada saat ini, sambil terus menunggu dan mencari jalan keluarnya. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, kita break dulu, dan kita masih mengundang Anda, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, untuk bisa bergabung. Silakan di 0812 11 12 959. Nanti kita akan coba bahas lebih jauh tentang era digital. Apakah ada pengertian antara marketing dan selling sama seperti yang disampaikan tadi, atau ada pengertian berbeda? Karena ini berhubungan dengan dua hal yang kadang-kadang disamakan. Pak Eloy, kita break dulu ya. Terima kasih, silakan Mas Daryl. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku.
Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan kita masih melanjutkan tentang series Selling from Home ya. Ini sudah masuk minggu yang ketiga, dan di sesi ketiga ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya izin ke WhatsApp yang masuk dulu ya, Pak Eloy. Silakan, Mas Daryl. Oke, ini sudah ada Pak Fikri. Kalau Pak Fikri bilang begini, memang perlu diakui dunia itu sudah berubah dan ternyata kita pun perlu beradaptasi lebih maksimal lagi. Nah, bagaimanakah caranya kami mengajarkan tim sales yang biasanya konvensional selling menjadi digital selling? Karena perlu adaptasi yang lebih lagi hingga waktunya itu terbuang banyak untuk belajar sehingga penjualan agak tidak difokuskan, Pak Eloy. Mohon saran. Bagus sekali, Pak Fikri. Terima kasih, Bapak. Jawabannya sederhana, yaitu dimulai dari kata awareness dulu kan. Awareness itu menyadari bahwa ada perubahan ini, kan begitu. Nah, nanti dengan adanya awareness, maka dari sana mereka akan semakin giat untuk berlatih. Lama-lama mereka menjadi skillful, menjadi ahli di bidang yang baru ini. Nah, pertanyaannya, kalau mau membangun awareness dari mana? Tentu saja harus ada informasi dan referensi yang masuk, Pak Fikri. Caranya, ya minimal carilah yang, let's say, video-video dari YouTube gitu, yang membahas mengenai perubahan ini. Atau, kan selama 3 minggu berturut-turut sampai hari ini, kita membahas ini di Smart FM. Dan semuanya ini ada di kanal YouTube. Baik itu Smart FM, maupun kalau Bapak mencari di kanal YouTube Eloy Zaluhu, yang 2 minggu lalu sudah di-upload, yang Senin lalu sudah di-upload, ya linknya di-sharingkan kepada tim Bapak. Ya, kalau mereka juga ternyata sudah di-sharekan linknya, tetap tidak mau mendengar, berarti ada hal lain yang mesti dipikirkan, Pak. Apa itu? Semangatnya belum ada. Keinginan belajarnya saja belum ada. Nah, itu berarti harus ditanya, ada apa kok untuk belajar gratis, diberikan linknya pula, dia nggak usah nyari, udah seperti apa ya, sudah disuguhkan gitu loh, Pak. Udah mau disuapin pun dia nggak mau makan, kan begitu ya. Jadi itu berarti ada hal di bagian motivasinya. Nah, kalau ada hal yang perlu diperbaiki di motivasinya, ya ada 2. Yang pertama adalah tanya, ada apa? Jangan-jangan mereka sendiri masih dalam kekhawatiran, Pak. Nggak tahu ini hidup mau diapain, apakah pekerjaannya masih aman, boro-boro dia mau belajar mengenai ilmu baru. Dia masih di dalam tempurung berpikir, ketakutan, apakah dia masih bisa bertahan kerja dan bertahan hidup. Nah, itu mesti diberesin dulu. Nah, itulah sebab beberapa waktu terakhir, setiap hari Sabtu itu jam 10 sampai jam 12 siang, itu kami mengadakan leading from home for managers, supervisors, sampai bahkan ada banyak owner yang ikut juga, di mana kita memastikan tim kita itu, walaupun tidak bertemu secara fisik, mereka tetap mendapatkan motivasi dari kita, mendapatkan coaching dari kita. Kalau tidak, kita berharap mereka kerja bertransformasi ke arah digital, jauh, Pak. Karena ada bagian dari perasaan mereka, ketakutan mereka, psikis mereka yang mesti dibereskan lebih dulu. Nah, kalau itu sudah dibereskan, berikan dia informasi referensi, lalu coachinglah dia untuk kemudian dia berlatih, dan kalau berlatih terus-menerus, segala sesuatu bisa menjadi ahli, Pak. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, terima kasih, Pak Eloy. Satu lagi boleh, Pak Eloy? Mangga. Oke, ini ada Ibu Lisbeth. Selamat pagi Pak Eloy, salam sejahtera dan juga Mas Daryl serta seluruh kru Smart FM di Jakarta dan Indonesia. Saya penjual tradisional untuk tanaman hias. Nah, selama pandemi COVID-19 ini memang jualan agak turun. Bahkan 1 hari itu tidak ada penjualan sama sekali. Saya bingung kemana ini para pecinta tanaman hias yang biasanya menjadi langganan kami. Nah, saya berpikir untuk go online. Tapi tradisi masyarakat atau pembeli adalah dengan melihat langsung tanaman dan bisa berinteraksi. Nah, bagaimanakah kami bisa memfasilitasi kemauan dari para pembeli yang masih terus mengusung tradisi konvensional itu, Pak Eloy, agar biarpun kami pergi ke arah digital, tetap ada
apa nih? Oh, tetap ada fasilitas seperti itu. Cukup membingungkan bagi kami, Pak Eloy. Mohon solusi. Baik, terima kasih Bu Lis. Ibu, betul, saya setuju bahwa tidak semua produk itu bisa langsung di-online-kan. Tetapi khusus untuk bisnis Ibu, saya kok punya pemahaman, itu masih termasuk bisnis yang bisa di-online-kan, Bu. Saya kasih contoh saja ya, itu nanti di tanggal 19, tanggal 20 Mei, hari Rabu, hari Rabu yang akan datang, itu saya kedatangan tamu di dalam webinar kami, namanya adalah Pak Yance Onggo. Beliau ini adalah marketing director dari Ciputra Residences, yang juga teman dari Pak Daril ini. Nah, beliau itu akan bercerita bagaimana di bulan April mereka launching, Bu, project properti mereka yang baru. Nah, selama ini kita berpikir kalau kita mau launching properti, perumahan loh, rumah loh, yang harganya pasti bukan cuma 10 juta, 20 juta, itu ratusan juta bahkan miliaran. Nah, orang pasti berpikir, mana mungkin kita bisa launching? Orang kan kalau melihat rumah mesti lihat-lihat, datang sendiri dong. Enggak, Bu. Mereka launching by online, Zooming salah satunya, dan mereka berhasil menjual lebih dari 500 unit, kira-kira 133 M. Wow. Dalam hitungan jam. Jadi maksud saya begini, jangan sampai pemikiran kita bahwa customer kami sudah terbiasa melihat dulu baru membeli, lalu membuat kita itu menjadi tidak confidence di dalam go online. Saya setuju bahwa memang itu akan butuh waktu, tetapi justru mulai dari sekarang. Kenapa? Bu, COVID-19 mengubah kita. Mengubah, namanya itu customer behavior. Perilaku konsumennya berubah. Ya, jadi boleh saja Ibu merasa, ya tapi ini kan tanaman hias ya tadi, itu mesti dilihat sana. Ya, betul. Tetapi, udah banyak orang yang berubah, Bu. Lakukan saja. Tentu nanti kalau pandemik ini sudah selesai, Ibu mau tetap offline, ya monggo. Tapi minimal Ibu sudah memulai langkah go online. We never know, Bu, kalau kita tidak pernah mencoba. Tetapi contoh tadi properti loh itu, mana orang kepikir, orang mau membeli. Dan nanti Ibu juga bisa lihat di YouTube kalau nggak salah itu, karena saya di-sharingkan itu testimoni dari pembeli yang justru mereka merasa jauh lebih nyaman karena tidak harus jauh-jauh dari luar kota atau dari bagian kota tertentu harus datang. Mereka sekarang fasilitas digital, entah itu melalui WA saja, WA call, video, kemudian Zoom, Microsoft Teams, banyak sekali yang bisa digunakan sebagai alat untuk kita jualan. Jadi itu jawaban saya, Ibu, jangan sampai pemahaman kita, wah customer kami begini begitu, membuat kita akhirnya malah tidak melangkah, malah kesempatannya ambil orang lain. Itu baik, terima kasih Pak Eloy. Baik Pak Eloy, ini nanti salam buat Pak Yance Onggo ya, kalau kebetulan satu dengan webinar ya. Baik Pak Eloy, begini, tadi saya sempat teasing tadi tentang bagaimana dengan era digital. Sebetulnya kalau per definisi antara marketing dan selling sama, ataukah ada pengertian berbeda, ini kayaknya kita perlu luruskan dulu nih, sehingga nanti kita akan tahu nih, apa itu digital marketing. Bedanya dengan digital selling itu apa? Di tema besar kita selling from home. 2 menit sebelum kita break, singkat dijabarkan dulu Pak Eloy. Baik, terima kasih Mas Daril. Ini saya belajar dari guru saya lah. Salah satunya tadi memang yang beliau dulu kan menjadi salah seorang chief di Zalora itu, Pak Frans Budi. Saya belajar dari beliau bahwa di conventional marketing, traditional marketing, kita dulu mengenal yang namanya 4P. Nah, ini yang belajar marketing pasti tahu. Yang pertama adalah produk, kemudian ada place, kemudian ada price, kemudian ada promotion. Bahkan kalau kita bicara mengenai bisnis yang berhubungan dengan service, itu bisa sampai kepada 7P. Ya, salah satunya di dalamnya ada proses, ada people, ya, dan physical dan sebagainya. Nah, tapi kemudian
Justru di era digital ini disingkat menjadi SAVE oleh Pak Frans Budi. Di dalamnya adalah solution, itu terdiri dari teknologi, ya, apps, ekosistem, GPS, ada di dalam solusi ini. Nah, kemudian di bawahnya ada A, access. Tadi yang saya sampaikan mengenai ada channel di sana. Ya, channel of communication, itu berarti di aksesnya itu tuh. Yang semua orang sekarang punya channelnya sendiri. Bagi perusahaan, perseorangan, bahkan bisa membuat website yang menarik. Tapi minimal kita bisa punya IG, FB, dan seterusnya. Nah, kemudian V-nya adalah value. Value itu bicara mengenai ada promo, ya toh, ada diskon, ada free ongkir. Inilah value-value yang diberikan di sosial media, di digital selling. Dan yang terakhir adalah education. Di situnya ada content, ada copywriting. Nah, ini hal-hal yang tentu saja harus dipelajarin oleh teman-teman yang mau go online. Yang tadi dikatakan sebagai SAVE itu. Solution, solusi. Access, value itu berarti manfaat, nilai, tambah yang menarik bagi calon pembeli. Dan yang terakhir adalah education, harus ada konten di sana, bisa melalui video yang bagus ya, sehingga nanti bisa di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Saya kira seperti itu, Mas Daryl. Baik, Pak Ele, edukasinya kita sambung lagi nanti di sesi terakhir ya. 86, siap. Masih semangat ya. Oke, baik. Sobat dan juga sobat saudara, komentar-komentar Anda masih kami nantikan di 0812 11 12 959. Sementara kami break terlebih dahulu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Dalam program Smart Motivation, tentunya saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku yang hari ini masih terus membahas tentang selling from home ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Eloy tadi, kalau boleh saya merevisi sedikit, bukan merevisi, kami mengambil sebuah konklusi singkat di awal sesi terakhir ini. Dari mulai cara konsumen membeli sudah berubah, cara menjual juga harus berubah. Ini ada penekanan kata harus berubah kalau Anda ingin eksis dalam dunia selling. Bahkan tadi Pak Eloy sempat mengatakan ada istilah traditional sales funnel dan versus digital sales funnel. Ini dua hal yang sebetulnya berbeda ya. Ada bentuk corongnya kalau dianalogikan. Kalau tradisional itu memang dari besar langsung diseleksi sehingga intisarinya tuh ketemu langsung di bagian ujung tanpa adanya seleksi yang lebih kompleks lagi. Ternyata di digital sales funnel ini berbeda. Dari mulai attraction-nya, engagement-nya, sampai purchase-nya itu berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami lebih dulu, sehingga para teman-teman sales itu mampu memberikan kontribusi yang lebih positif lagi di tengah pandemi COVID-19. Ya, bilang, di era ini kita nggak bisa jualan. Dicontohkan tadi Pak Yanci Onggo, yang punya hasil luar biasa, 1 jam, 133 miliar rupiah. Bukan berarti Anda tidak bisa seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan adalah belajar dengan edukasi yang lebih kompleks lagi. Kita lanjutin, Pak Ele, edukasi hari ini. Silakan. Siap. Terima kasih, Mas Daryl. Dan ya betul sekali. Ya memang kita semua harus berusaha ya, Mas Daryl. Saya tuh barusan membaca ada seseorang yang memberikan kepanjangan dari PSBB. Jadi PSBB itu malah dia katakan sebagai pengusaha sedang babak belur. Jadi bukan pembatasan, tapi pengusaha sedang babak belur. Di tengah-tengah COVID-19 ini, banyak di antara kita yang sedang mengalami babak belur tadi. Tetapi ya kita tetap berusaha, ya salah satunya dengan mindset working from home. Itu bukan berarti nganggur, bukan berarti libur panjang, tapi ayo dong kita tetap optimis, tetap berusaha aktif ya. Dan salah satunya adalah kita jualan dari rumah sehingga roda ekonomi ini jangan sampai berhenti. Karena kalau sampai berhenti, wah itu risikonya terlalu besar untuk kita semua. Nah, karena itu tadi kita membahas mengenai
marketing digital yang tadi dibandingkan dengan konvensional, yang tadi bicara mengenai 4P, kemudian sekarang disingkat oleh Pak Frans Budi menjadi SAVE. Nah, tapi kemudian kalau berbicara mengenai digital selling, tentu saja kalau selling itu kan lebih kepada eksekusinya ya. Jadi setelah kita membuat strategi yang tadi itu kita dengan teknologi atau kita menggunakan apps, ekosistemnya, kemudian kita memilih channel yang mana yang kita mau gunakan, lalu kita memikirkan, strateginya nih, promosinya apa ya, saya memberikan diskon apa ya, apakah free ongkir, kemudian kita terus-menerus mengedukasi pasar, target pasar kita, maka tentu saja kita mesti kemudian ya jualan. Jualan itu berbicara mengenai bagaimana ya kita bisa meng-attract pengunjung. Meng-attract itu berarti bagaimana kita menarik pengunjung ke Instagram kita misalnya, follower-follower kita. Kalau kita menggunakan Google Ads kah, atau Facebook Ads kah, atau IG Ads kah, ya itu semua menjadi pilihan-pilihan yang digunakan. Nanti kalau sudah ada visitors itu, maka tentu saja kita akan mendapatkan leads. Leads itu adalah bank data orang-orang yang memang sudah masuk di dalam jaringnya kita untuk kemudian kita prospek. Nah, prospecting itu yang tadi bicara mengenai konten. Konten itu butuh video, butuh copywriting, butuh flyer, butuh ya semuanya e-flyer lah ya, dan itu mesti dibuat sampai kemudian dengan promo-promo yang ada diskon, ada free ongkir, bahkan free voucher, maka kemudian kita bisa mendapatkan customer. Memang di awal-awal kita mesti mau sih ya memberikan dulu. Memberi apa ya, tadi itu memberikan sesuatu yang menarik, termasuk itu diskon, promo-promo, dan ini membutuhkan pemikiran, membutuhkan ketekunan. Ya, sampai kemudian nanti kita bisa memberikan kepuasan kepada customer kita. Kalau mereka sudah happy, mereka akan loyal di tempat kita, sama seperti di conventional selling, mereka bahkan juga akan menceritakan kita kepada teman-temannya. Brosur-brosur kita, video-video kita akan mereka viralkan. Dan kemudian dengan terus-menerus tadi, mesti ada marketing promo lagi, diskon dan seterusnya. Akhirnya ya mereka semakin setia di tempat kita dan mereka mengajak teman-temannya. Saya kira seperti itu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman, ayolah kita pahami dulu bahwa dunia sudah berubah, cara customer membeli sudah berubah. Kita harus mau tidak mau, bagi kita khususnya yang masih enggan untuk bertransformasi, udahlah, pilih saja media yang Anda mau gunakan. Yang paling sederhana, apakah Facebook atau Instagram, walaupun kedua ini sendiri juga masyarakatnya berbeda ya. Profil masyarakatnya berbeda ya. Di Facebook dengan yang di Instagram. Tetapi itu bisa dipelajari. Yang penting mulai dulu saja ya. Kemudian tentukan produk Anda ini apa. Dengan produk yang Anda punya, lalu sebetulnya targetnya itu siapa sih? Karena jangan sampai Anda itu memancing di kolam yang ternyata di kolam itu bukan target pasar Anda. Itu nanti cuma habis-habisin waktu dan tenaga ya. Kemudian tentu saja ya kita mesti kerjasama dengan teman-teman yang bisa PowerPoint ya, atau kalau Anda ke freelancer.com itu di sana juga ada teman-teman yang bisa Anda bayar ya, dengan setahu saya dengan biaya yang terjangkau untuk bisa membuat flyer, poster atau video kita sekalipun. Kemudian ya itu tadi video dan flyer itu ya mesti ada kata-kata yang menarik sehingga pada akhirnya mereka mau melihat. Dan tidak adalah kesuksesan dalam sehari dua hari, Mas Dario. Yang paling penting mulai saja dulu. Selling from home, mulai saja dulu. Itu Mas Dario. Baik, Pak Eloy, ini tinggal 2 menit terakhir. Boleh kita ambil konklusi dulu untuk minggu ini? Siap, 86. Jadi, smart listeners dan sahabat Sonora, kami terus berusaha untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Dan kami juga berharap, ayo sama-sama yuk kita membangun optimisme masyarakat kita. Jangan sampai kita terlalu lama di dalam terowongan ini. Dan betul di ujung terowongan ada cahaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan sampai di ujung terowongan?
kalaupun kita sampai di ujung terowongan, apakah kita bisa menikmati cahaya di luar sana? Nah, jawabannya adalah kita harus optimis, dan di tengah terowongan ini, ya, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap bergerak, ya. Bekerja dari rumah, belajar jualan dari rumah, bagi kita yang sebagai leader bahkan leading from home. Nah, kami sudah menyampaikan beberapa hal, tapi sekali lagi di Instagram saya, Eloy Zaluhu, itu saya setelah ini akan sampaikan informasi-informasi seminar-seminar kita selama bulan Mei ini. 3 kali dalam seminggu. Itu kita harus terus belajar mengasah, Mas Dari, karena kalau tidak, nyampe di ujung terowongan nanti, kita ternyata baru mulai persiapan, padahal teman-teman yang lain, apalagi kalau sampai negara-negara lain, itu sudah mulai berlari. Nah, kita terlambat lagi. Jangan sampai terlambat. Kemarin saya memberikan itu training kepada 2.000 Salesforce dari Astra Daihatsu. Lalu saya mendengarkan quote dari Pak Priyono, itu adalah Presiden Direktur dari Astra International, dan saya sangat suka dengan quote beliau. Beliau mengatakan begini, mari menjadi the last man standing, the first man running. Apa itu? Menjadi orang-orang yang tetap berdiri teguh dan kokoh, tidak boleh menyerah, dan ketika nanti tiba di ujung terowongan, pastikan kita adalah orang-orang yang berlari lebih dulu. Nah, caranya bagaimana? Ayo kita mempersiapkan diri dengan cara action. Lakukan saja dulu sambil belajar. Nanti pasti akan semakin ahli. Terima kasih Pak Eloy pagi hari ini. Terima kasih Mas Daril. Terima kasih Kita Mas ketemu lagi Senin, minggu depan. Siap. Saya Daril Adam. Saya Eloy Zaluhu katakan, yes I can keep the smile. Be the selector. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.